Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan akhwat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran faraid atau ilmu waris dengan kitab yang berjudul Al-Faraid, karya dari Dr. Abdul Karim bin Muhammad Al-Lahili. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tema yang pertama, yaitu Al-Maudu'ul Awwal. Di sini disebutkan Al-Huquq Al-Muta'alliqatu Bit-Tarikah. Jadi di dalam tema awal ini menjelaskan tentang hak-hak yang berkaitan dengan at-tarikah. At-tarikah itu harta peninggalan. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, kemudian dia memiliki harta peninggalan, harta warisan, maka tidak bisa harta peninggalan tersebut langsung dibagi oleh para ahli warisnya, karena di situ ada hak-hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya. Kemudian apa saja hak-hak yang harus ditunaikan berkaitan dengan harta peninggalan tersebut? Jadi di sini beliau mengatakan al-huquq al-muta'alliqatu bitarikah khamsatun murattabatun. Jadi hak-hak yang berkaitan, yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada 5 hak murattabah, dan ini disampaikan secara urut, mulai dari yang paling utama kemudian seterusnya, barulah yang terakhir nanti menjadi harta warisan. Indaqat tarikah, kemudian beliau menjelaskan lagi, lebih lagi jika doqat at-tarikah, harta peninggalannya itu jumlahnya nggak terlalu banyak, maka di situ haruslah harta peninggalan tadi digunakan kepada urutan yang paling awal. Ala nahwil ati, sebagaimana disampaikan berikut. Al awal, yang pertama, ma'unatut tajhis lil mayyit nafsihi min kafanin wa ujrati muksilin wa ujrati hafiri kubrin wa nahwi dzalik. Jadi yang pertama yaitu ma'unatut tajhis, biaya pengurusan bagi mayit, baik itu berupa kain kafan, biaya untuk membeli kain kafan, biaya untuk memberikan upah kepada yang memandikan, atau kepada orang-orang yang menggali kuburnya. Jadi itu tadi hak yang pertama. Jadi uang peninggalan si mayit tadi itu membiayai proses pengkuburan dari si mayit tadi. Kemudian yang kedua, asani al-huquq al-muta'alliqatu bi'ainit tarikah. Jadi yang kedua urutannya adalah hak-hak yang berhubungan dengan ain. Ain itu barang, at-tarikah peninggalannya. Jadi hak yang berkaitan, yang berhubungan dengan barang peninggalan si mayit tersebut. Di sini beliau memberikan contoh kadain alladhi birohnin, seperti hutang yang menggunakan sistem gadai. Jadi ketika hidupnya si mayit ini pernah meminjam uang kepada seseorang dengan sistem gadai, ada barang yang digadaikan kepada orang yang memberi hutang tersebut, maka ini juga harus didahulukan. Kenapa harus didahulukan utang yang berkaitan dengan gadai ini, yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit ini, dibandingkan utang yang tidak memakai sistem gadai? Karena tentunya utang yang memakai sistem gadai tersebut itu memiliki hubungan erat terhadap harta peninggalannya, karena itu barang yang menjadi peninggalan si mayit tersebut, maka harus ditebus. Dan hutang dengan sistem gadai ini pasti didahulukan oleh si mayit ketika dia dalam keadaan hidup, apalagi kalau yang mengutangi itu sedang
Kemudian yang ketiga, asalisu al-huquq al-mursalah, hak-hak yang selain gadai. Wa ya al-muta'alliqatu bidimmatil mayyit wa laysa bi ainit tarikah, dan dia yang berhubungan dengan dimmah, jadi tanggungan si mayit yang tidak ada kaitannya dengan barang peninggalan si mayit. Dan di sini beliau menyebutkan wahya nau'an, ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, huququl adami, hak-hak adami kepada manusia, kal qardi wa ujrati dar, contohnya seperti hutang piutang yang tidak memakai sistem gadai atau biaya sewa rumah, maka ini juga harus didahulukan karena berkaitan dengan tanggungan si mayit. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah huququllah, hak-hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, nadar, kafarat. Itu adalah di antara hak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika semasa hidupnya mayit tersebut, misal dia pernah melakukan nadar dan belum sempat melaksanakannya sehingga dia meninggal, maka hartanya bisa dipakai buat melaksanakan hak yang berkaitan dengan nadar tersebut. Kemudian yang keempat, al-wasoya, ar-rabi al-wasoya. Barulah kemudian urutan yang keempat itu wasiat. Jadi apa itu wasiat? Yaitu pemberian yang diucapkan sebelum dia meninggal, kemudian direalisasikan ketika dia sudah meninggal. Dan tentunya wasiat ini ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan. Jadi tidak boleh seseorang mewasiatkan yang jumlahnya itu separuh atau lebih dari sepertiga harta peninggalannya dia. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, at-tulus wa tulusu kasir. Jadi wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itu sudah sangatlah banyak. Kemudian syaratnya yang lainnya adalah wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli warisnya. Dan selanjutnya wasiat tidak boleh dalam hal kemaksiatan, ya kan? Jadi tidak boleh dilaksanakan ketika si mayit tadi berwasiat kepada suatu yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam kejelekan dan keburukan. Kemudian barulah urutan yang terakhir, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan ini adalah al-irth, warisan. Jadi setelah harta peninggalan tadi ditunaikan berdasarkan urutan tadi, barulah yang terakhir adalah warisan. Jadi kalau memang ada sisa, maka bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi itu tadi 5 hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, dan ini urut mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu pembagian warisan. Contohnya ketika seseorang meninggal dunia dan dia hanya meninggalkan satu buah mobil, dan itu pun mobilnya digadaikan ketika hidupnya, dan harga mobil tersebut itu senilai 13 juta rupiah misalnya. Sementara proses pemakamannya menghabiskan 1 juta, kemudian utang gadainya mobil tersebut 5 juta, kemudian dia memiliki utang kepada orang lain sebesar 4 juta selain utang gadai, kemudian dia pernah berwasiat kepada orang lain sebanyak 2 juta, maka ini semua ditotal. Jadi harta yang digadaikan tadi, yaitu sebuah mobil yang senilai 13 juta rupiah, itu tidak boleh langsung dibagikan kepada para ahli warisnya, tapi dipakai buat melunasi hak-hak yang itu berurutan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Barulah yang terakhir, sisanya, yaitu kalau dihitung tadi itu ada sisa 1 juta, itulah harta warisan yang bisa dibagi oleh para ahli
warisnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa ketika seseorang meninggal, maka tidak bisa harta peninggalannya itu langsung dibuat bagi-bagi oleh si ahli warisnya, malah mungkin buat rebutan. Tapi yang harus dilakukan apa? Harus melihat apakah dia punya hak-hak sesuai yang urutan tadi yang harus ditunaikan. Kalau ada ditunaikan terlebih dahulu, barulah sisanya bisa dibagi kepada ahli warisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi